Kita boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bisa lebih dahsyat lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Berapa banyak di tempat ini yang bangga punya Tuhan Yesus? Bisa lambaikan tangan saudara. Yang bangga berjemaat di gereja Tiberias, bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tundukkan kepala Bu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih, kami telah mendengar sebagian dari firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Gembala Sidang kami, Bapak dan Ibu Pendeta Pariaji, bersama dengan Ibu Darniati Pariaji. Sebelum kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus, sebelum kami diurapi dengan minyak kudus-Mu, bahkan sebelum kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang memerlukan dukungan doa, kami mau lebih lagi dengar firman Tuhan. Kami percaya sesuatu yang dahsyat terjadi malam ini. Jaringan yang kami pakai dijamah, disucikan, dikuduskan. Lidah bibir hamba-Mu juga dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap kita, gereja Tuhan Tiberias Indonesia di tempat ini, dan yang ada di rumah yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Bisa tolong ditampilkan di layar tema khotbah saya saudara. Tema khotbahnya adalah rahasia jemaat mula-mula. Kalau ada jemaat yang dianggap oleh Alkitab adalah jemaat yang paling sempurna, jemaat yang paling tepat, jemaat yang paling dipuji, namanya adalah jemaat mula-mula. Dan jemaat yang mula-mula ini saudara, kita akan yuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kisah Rasul 2. Ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Kisah Rasul 2, 41 sampai dengan 45. Saya baca ayat yang ke-41, saudara baca ayat yang ke-42, dan demikian seterusnya. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, ini pasti mantap banget, bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Demikian orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42 saudara. Ayatnya yang ke-43, maka ketakutkanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. 44 dan 45, yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Tadi Bapak Riaji memention 33 tahun Tiberias Ministry, 1988 sampai dengan 2021, tepatnya 22 Mei. Kita sedikit belajar latar belakang, biar saudara, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ada begitu banyak jemaat yang bertanya kepada saya, apa perbedaan antara HUT Tiberias Ministry dan perbedaan antara gereja Tiberias Indonesia. Dikatakan saudara, kita belajar dulu dari mana latar belakang gereja tempat saudara beribadah pada hari ini. Saudara siap diberkati? Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita saudara. Yang pertama, Bapak dan Ibu Pariaji, lebih tepatnya Ibu Darniati dari Pak Pariaji memention, yang pertama kali dijamah Tuhan adalah bertobat pertama kali pada akhir tahun 84. Saudara, pertama kali bertobat 84 jadi Kristen. Itu tanggal tahun kelahiran saya. Jadi saya baru udah bertobat ya saudara ya. 1 Desember 1985 saudara dibaptis jadi orang percaya. Dan dihadiri oleh hampir semua pimpinan gereja di tempat di mana mereka bertobat saudara. Dan dikatakan Februari 1986 dikatakan saudara dimulai pendalaman Alkitab saudara. Jadi mereka bertobat, mereka jatuh cinta sama Tuhan, dan mereka ingin lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Jadi langkah pertobatan harus diikuti dengan langkah ingin mengenal Tuhan. Amin saudara. Karena kalau cuma sekedar bertobat dan tidak ingin mengenal Tuhan, engkau lemah.
Kau cuma sekedar bertobat tapi tidak ingin mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan, engkau gampang digoyangkan. Nah, Bapak dan Ibu, tetap lebih tepatnya Ibu Darniati, mereka ibu bertobat dan memulai yang namanya persekutuan doa. Februari 1986 dimulai yang namanya pendalaman Alkitab. Mula-mula 4 orang ibu-ibu, 1 orang istri pendeta, dan 1 pendeta. Jadi jemaatnya berapa? 4. Berapa pendetanya? 1 sama istrinya 1, 2. Jadi jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa kecil hati kalau permulaanmu kecil. Karena segala sesuatu dilakukan bersama dengan Tuhan, yang kecil akan jadi yang besar. Amin saudara. Bilang kiri kanan saudara, kalau bersama Yesus, yang kecil pasti jadi besar. Bilang sama yang baru ngomong, kalau tanpa Yesus, yang besar bisa jadi nggak ada. Amin saudara. Jadi ketika saya baca kisah ini, saya diberkati. Karena 4 orang saja. Mereka nggak punya mimpi jadi pendeta. Mereka nggak punya keinginan jadi pendeta. Makanya ekonomi kerajaan surga berbeda dengan ekonomi dunia. Kalau ekonomi dunia harus yang namanya punya ambisi. Ngotot gitu. Tapi kalau ekonomi kerajaan surga, bahkan seringkali Tuhan memberi kepada orang yang tidak punya ambisi. Tuhan memberi justru kepada orang yang justru tidak mencari. Karena Alkitab katakan ketika saudara dan saya ikut Tuhan, percaya berkatmu pasti, katakan amin. Apalagi di dalam pelayanan, gak boleh yang namanya dalam pelayanan pengen atau sebagai hal yang bagaimana. Pelayanan untuk maju itu baik. Tetapi kalau pelayanan melakukan segala cara untuk naik pasti berantakan. Dikatakan dalam kurang 3 bulan, jemaat dari 4 orang Tuhan Yesus tambahkan. Sampai menjadi 1000 sampai dengan 100 atau 1200 orang saudara, bertambah sekian banyaknya. Dikatakan saudara mereka jemaatnya sampai duduk di lantai. Dikatakan saudara bahwa acara pendalaman Alkitab setiap Senin, Rabu, Jumat mereka belajar mengenai tabernakel, tempat tinggal Allah. Dan hari Sabtu ada pelayanan untuk karyawan mereka. 22 Mei 88 Tiberias Ministry. Dan ibadahnya Jakarta Teater, saudara. Pertama kali. Saudara tahu Jakarta Teater? Ya, itu di samping Amerika situ. Jakarta Teater 2 kali ibadah. Ratu Plaza 2 kali ibadah. Penuh semuanya. Enggak pernah orang-orangnya selalu berjubel-jubel sampai di lantai-lantai. Saya mau bilang sama saudara, cari Tuhan dulu. Andalin Tuhan dulu. Tokomu, usahamu, pekerjaanmu, kalau engkau punya Tuhan, faktor X-nya, maka Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah dan berhasil. Amin saudara. Kalau engkau mulai bisnis, cari Tuhan dulu. Ada jemaat yang minta tokonya diurapin atau rumah barunya. Dan dia bilang ketika rumah barunya diurapi, tokonya diurapi, ada berkat. Amin saudara. Dibilang kiri kanan saudara, cari Tuhan dulu bos. Nah, dikatakan berikutnya saudara, kita akan belajar hari ini saudara. Dikatakan bahwa gereja Tiberias dimulai dari yang namanya sebuah penderitaan. Jadi jangan marah dulu kalau saudara diizinkan melewati lembah kekelaman. Karena Ibu Darniati Pariaji melahirkan anak beliau mengalami kelumpuhan. Gak bisa berjalan, kakinya bengkak penuh dengan air. Dan Pak Pariaji mengalami yang namanya kanker otak. Divonis dokter kesembuhannya di bawah dari 5%. Dimulai dari penderitaan. Makanya saya mau bilang sama saudara, jangan buru-buru tolak dulu. Kita ada masalah, tolak dalam nama Yesus. Kadang-kadang packaging berkat itu masalah. Kadang-kadang masalah bentuknya kelihatan seperti, kadang-kadang berkat bentuknya kelihatan seperti apa? Masalah. Kadang-kadang Tuhan pecat saudara karena Tuhan gak rela engkau jadi anak buah. Tuhan mau engkau jadi bos. Kadang-kadang Tuhan bikin saudara gagal dalam bisnis ini karena Tuhan siapin bisnis yang lebih besar. Kadang-kadang anak muda Tuhan patahin hatimu karena di matamu dia setia, tapi di belakangnya ternyata setiap tikungan ada. Ya kan saudara, jangan ketawa, lu mikir apakah si doi setia apa tidak, atau setiap Tiberias ada. Dan berikutnya kita akan belajar hari ini Bapak Riaji, Ibu Darniati masuk ke sebuah gereja mengalami yang namanya kesembuhan. Borang ala Ion sudah Bani Kedar. Mereka bukan orang percaya, masuk ke gereja. Dan ketika masuk ke gereja tiap minggu. Makanya saya mau bilang kalau sakit ke gereja. Amin. Telat. Kalau ada masalah ke gereja. Kalau moodmu gak enak ke gereja. Kalau lagi stres ke putus cinta ke
Dalam keadaan susah ke? Dalam keadaan senang ke? Awal gajian ke? Akhir bulan? Apalagi? Mau ke mall gak ada duitmu. Ya kan, ke gereja. Ibu gembala ke gereja. Dia gak ada yang tumpang tangan. Gak ada yang doain, cuman duduk di gereja. Gak saya ngalamin damai sejahtera. Makanya saya mau bilang, kalau engkau punya iman, kau gak usah teriak-teriak, Pak. Jelek ya muka saya. Baru potong rambut. Jambang saya kemarin kayak Elvis Presley katanya. Jadi saya sambil bilang, sayang lu kayak orang zaman dulu lu katanya. Saya mau bilang ke gereja, gak ada yang doain, gak ada yang tumpang tangan sembuh. Saya mau bilang, kalau engkau punya iman, mata uang kerajaan surga itu iman. Kalau engkau punya iman, kau duduk aja, engkau cuma nangis sama Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Tangannya berlubang paku jamah saudara. Amin saudara. Nah kita akan belajar saudara hari ini. Alkitab katakan. Jadi ketika ibu gembala mengalami kesembuhan sampai dipegang-pegang. Kakinya, kepalanya. Kok gak sakit lagi sih? Kok gak sakit lagi sih? Sampai bisa berjalan dan sebagainya. Nah hari ini kita akan belajar apa sih rahasia jemaat mula-mula. Kita akan khotbah, setengah nge-rap. Saudara siap? Yang siap diberkati, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang pertama, rahasia jemaat mula-mula. Ayat yang ke-41, kita cepat saja. Dikatakan yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Orang-orang. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa? Kira-kira 3.000 jiwa. Apa konotasinya? Apa gambarannya? Saya mau bilang sama saudara. Dari 4 orang bertambah menjadi 300 orang. Dalam tempo beberapa bulan menjadi 1.200 orang. Kalau hatimu, tujuanmu jiwa. Kalau bisnismu untuk nama Tuhan. Kalau pekerjaanmu untuk nama Tuhan. Kalau karirmu untuk nama Tuhan. Urusan kemajuan, urusan kesuksesan, urusan jadi yang namanya sukses. Urusan bayar kontrakan, bayar pegawai. Kalau bisnismu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang berperang buat saudara. Amin. Ayo bantuin. Amin saudara. Bapak dan Ibu Pariaji membangun gereja ini. Makanya istilahnya Pak Pariaji dipaksa Tuhan. Dulu saya gak ngerti kenapa dipaksa Tuhan. Karena Tuhan lagi cari orang-orang yang tidak mengkapitalize. Yang tidak memonetize. Orang-orang yang otaknya bukan cuma duit. Tiap hari duit aja. Otaknya toko aja. Natalan buka toko, Paskah buka toko, Idul Fitri buka toko, nanti di neraka buka toko. Lu jangan ketawa, lu mikir. Awal-awal gereja Tiberias berdiri, ibu sama bapak otaknya cuma apa? Bikin persekutuan, sewa hotel, kasih makan, yang penting jiwa hadir. Bagi mereka uang gak penting lagi. Bahkan mereka dalam sebuah yang saya baca saudara. Mereka kumpulin orang-orang di pinggir jalan. Dikasih baju rapi, bagus-bagus. Untuk apa? Ibadah ke gereja. Mereka kumpulin orang. Makanya saya mau bilang sama saudara. Bilang kiri kanan saudara. Yang penting nama Tuhan dulu dipermuliakan. Ayo bilang sama yang baru ngomong. Berikutnya nama kamu ikut dipermuliakan. Amin. Kalau engkau seorang pekerja. Kerja bagi nama Tuhan. Kalau engkau punya toko, biar tokomu untuk nama Tuhan. Tadi saya baru makan bubur, nggak nanya, saya kasih tahu. Saya baik sama saya kasih tahu. Di buburnya apa? Di samping mejanya ayat firman Tuhan. Di bawahnya apa? Ada blutin Tiberia. Sampingnya apa? Minyak urapan. Saya pura-pura nggak tahu aja karena yang jaga bukan jemaat. Saya tanya apa nih? Minyak urapan. Oh, ibu tahu? Tahu. Tuhan nyonya saya suka ngurapin. Oh, ini apa nih? Ayat firman. Oh, engkau memang orang apa? Saya panggilnya engkau. Ada orang Batak, Koh Simanjuntak. Iya, Batak campur ini. Jerman. Nomensen. Pak Pariaji sama ibu membagikan kurang lebih 500.000 Alkitab. Dibagikan. Ketika pertama kali bertobat. 500.000 Alkitab. Ke mal-mal, ke toko-toko, ke bus, ke kereta, ke kapal laut sambil bilang kapal api. Kopi Torabika. Ke kapal laut, ke pesawat, keluar masuk kampung, keluar negeri, bagiin Alkitab. Pagi-pagi jam 4, jam 5, bagiin Alkitab. Ibu gembala main keyboard,
Anaknya bagiin Alkitab, Pak Paryaji yang khotbah. Saya nggak pernah lupa ikut sama Pak Paryaji Darmala. Keluar dari mobil sama pendeta senior karena supirnya nggak bisa cepat karena kehalangan antrian jemaat. Kadang-kadang kan jemaat gitu, walaupun pendeta lagi di belakang buru-buru, dia belaga nggak tahu. Ya kan, saya suka kalau keluar pelayanan gitu mau bayar karcis, saya bilang, saya berduluan ya. Oh, Bapak Pendeta antri. Lo kan habis ini ke Lapo, gue kan ke cabang. Jadi singkat cerita saudara, saya duduk, saya di depan sama supir taksinya, di belakang Pak Paryaji sama yang namanya orang di sampingnya, pendeta senior, ditanya namanya siapa? Namanya ini, salah satu nama yang mewakili etnis tertentu lah dari sahabat seberang kita. Apa yang Pak Paryaji lakukan? Pak cuma colek, you nanti kalau mati kemana? Bayangin pagi-pagi ditanya mati kemana? Saya mau ke Ciputra tuh. Nggak habis. 500.000 Alkitab dibagi-bagikan. Ayo, spirit gereja ini jiwa. Spirit gereja ini nama Tuhan. Pak Paryaji sama ibu kemarin di Karawaci. Jemaat nggak muat, nggak tahu dari mana tuh di Karawaci. Jemaat pada datang. Kemarin saya pelayanan hari Minggu. Jemaat udah nggak muat, penuh. Penuh, benar-benar penuh. Sampai nggak ditolak-tolakin. Di Gading Nias ditolak-tolakin, nggak bisa datang. Apa di otak Pak Paryaji sama ibu? Gideon you tanya, siapa yang punya ruko sebelah? Kita beli. Iya, ada 4 ruko, 4-4-nya kita beli. Saya bilang, saya bantu beli Pak. Apanya? Gagangnya. Kan yang penting ambil bagian. Amin saudara. Bagi-bagiin Alkitab, bagi nama Tuhan. Saya nggak pernah lupa ada orang yang penyembah tepekong, nyembah patung-patung. Nggak percaya tuh sama yang namanya Tuhan. Datang ke Sarbini. Datang ke Sarbini pas atas penetapan Tuhan khotbah Pak Paryaji. Lihat mukanya Pak Paryaji, kayak ada gimana gitu kemuliaan Tuhan. Angkat minyak urapan. Itu kayak minyak urapan kayak api menurut ceritanya dia. Ketika dia penyembahan, dia bilang itu tuh MC-nya tuh kayak neken-neken kepala saya. Orang yang percaya dukun-dukun. Pulang dari situ bertobat terima Yesus. Amin saudara. Saya mau bilang sama saudara, ayo setiap Alkitab yang dibagiin, setiap rutin yang dibagiin, Pak Paryaji tumpang tangan. Setiap nama menyelamatkan jiwa-jiwa kerajaan surga. Spirit gereja ini jiwa. Jantungnya Tuhan adalah jiwa. Jantung hatinya Tuhan jiwa. Ayo, ini akhir zaman. Sekarang super blood moon. Bulan merah. Saya lihat tadi bulannya belum merah. Tapi saya mau bilang saya nggak tahu. Tapi Alkitab katakan dia zaman tanda-tanda bulan akan menjadi dan sebagainya. Whatever it is. Tanda-tanda sudah nyata. Ayo kita bawa sebanyak mungkin jiwa. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Yang kedua, mengalami pertumbuhan rohani. Kita cepat ayat yang ke-42. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Alkitab katakan yang kedua ciri jemaat mula-mula. Yang pertama membawa jiwa-jiwa. Memenangkan jiwa-jiwa. Yang kedua, mengalami pertumbuhan rohani. Mereka bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan dengan saudara seiman. Dikatakan yang mereka dikatakan bertekun dalam perjamuan kudus suci. Dan mereka bertekun, ada 4 yang tolong ditampilkan. Mereka bertekun di dalam doa. Ini 4 hal. 4 hal yang perlu saudara lakukan kalau imanmu mau bertumbuh. Karena kalau cuma mengandalkan hari Minggu saja, Sunday service saja, nggak mungkin imanmu bertumbuh. Pada prinsipnya kalau badan cuma makan seminggu sekali, kau akan anoreksia, kekurusan. Tapi ada banyak anak Tuhan cuma mengandalkan rohaninya bertumbuh seminggu sekali. Engkau harus punya 4 tadi. Bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan dengan saudara seiman, bertekun dalam perjamuan kudus, dalam perjamuan suci, bertekun di dalam doa. Ketika bapak dan ibu latar belakang dari agama seberang, mengapa mereka bisa dipakai Tuhan? Mengapa mereka bisa kuat dalam mengikuti Tuhan? Karena mereka bertekun dalam pengajaran. Ayo, alasan mengapa engkau jatuh bangun dalam dosa? Karena engkau nggak bertekun. Alasan mengapa imanmu gampang goncang? Karena engkau nggak bertekun. Engkau lebih tertarik mempelajari yang namanya kisi-kisi tentang dunia. Mempelajari mengenai ilmu-ilmu dunia. Pelajari Alkitabmu. Bapak dan Ibu Paryaji, terlebih tepatnya Pak Paryaji atau Ibu Darniati, setiap minggu belajar mengenai tabernakel. Saya pelajari tadi malam tabernakel, saya pendeta. Sedang menyelesaikan studi S3 saya. Tapi ketika saya baca tadi tabernakel, saya bilang, wow. Tolong tampilkan tabernakel gambarnya. Ini tabernakel saudara, ini masih Gideon, nah ini tabernakel. Tabernakel dibagi menjadi 7 tingkatan iman. Ini menjadi gambaran
dikatakan saudara dalam gambaran tabernakelnya. Saudara bisa klik nanti saudara bisa lihat. Saudara, gambaran dari tabernakelnya. Dikatakan yang pertama, tabernakel yang pertama gambaran mengenai mendengar firman Tuhan, percaya dan menerima Tuhan Yesus. Ini gambaran dari pintu masuknya, saudara, pintu gerbangnya. Pintu keduanya mesbah, korban bakaran, menyesal dan bertobat. Pintu ketiganya mengeluarkan buah-buah pertobatan. Dikatakan ada kolam pembasuhan di sana. Ini menjadi gambaran melaksanakan baptisan air. Dan berikutnya tingkatan yang kelima. Dikatakan ada pintu kemah. Ini baptisan roh. Dan kepenuhan roh sudah bisa screen capture saudara. Dan bisa belajar di rumah. Dan ditingkatkan keenam. Karunia-karunia roh. Mesbah dupa, pelita emas, meja roti sajian dan sebagainya. Dan terakhir, tabut perjanjian. Tingkatan iman. Gereja terpilih. Katakan amin saudara. Ketika saudara dan saya mempelajari 7 tingkatan iman ini, engkau akan mengerti that's why mengapa mereka dipakai Tuhan. That's why mengapa melewati badai pencobaan, gereja Tiberias tetap bukannya malah berkurang, malah makin bertambah. That's why ada fitnah yang keji, ada serangan yang gak masuk akal. Saya kalau ketemu sama orang, bahkan kalau saya sedang menyelesaikan studi, ketemu sama orang, ditanya dari gereja mana, beberapa dari mereka pikir, loh, oh itu ya, yang ini ya, yang itu ya, yang ABC dan DE, dan teman-temannya. Tapi saya mau bilang sama saudara, gereja ini ada, karena nama Tuhan ditinggikan di gereja ini. Amin saudara? Wah aminnya kurang, amin. Sama-sama bilang sama saya, kalau nama Yesus aku permuliakan, hidupku akan dipermuliakan. Amin saudara. Alkitab katakan bertumbuh. Ayo bertumbuh dalam pengenalan firman. Yang ketiga dikatakan ayatnya yang ke-43. Kita cepat ayat yang ke-43. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Ini adalah rahasia dari jemaat mula-mula. Apa? Yang pertama, memenangkan banyak jiwa. Yang kedua apa? Bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Yang ketiga, melakukan banyak mukjizat. Sama-sama bilang sama saya, mukjizat adalah bagian dari orang percaya. Di sini siapa orang percaya bisa angkat tangan saudara? Ada mukjizat setiap hari dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya tadi malam sama istri sampai tidur jam 3 pagi. Kenapa? Karena saya baca-baca mukjizat-mukjizat yang Tiberias atas anugerah Tuhan lakukan. Ada teman-teman saya yang dari gereja lain. Dia lihat screen capture iklan saya tadi sosial media. Yang belum follow tolong di follow. Jangan minta follow back. Dia bilang, bro, lu mau bahas Tiberias ya? Lu mau bahas soal latar belakang Papa Riaji? Gue mau nonton. Gue ajak teman-teman gue juga. Mereka mau tahu apa sih rahasianya. Bahkan beberapa mereka bilang, suruh bilangin Papa Riaji bikin autobiografi tentang pelayanannya. Bilangin sama Ibu Narniati, bikin autobiografi. Biar orang tahu bagaimana Tuhan memakai mereka. Engkau jemaat Tiberias, engkau berbanggalah. Tuhan pilih gembala yang sungguh-sungguh mengasihi saudara. Amin saudara. Saya baca yang pertama ada Bapak Hendrik Wijaya dan Ibu Kezia Rita Lim. Saudara, dikatakan bayinya mati. Dikatakan menurut pemeriksaan dokter, janinnya baik-baik saja. Lalu saat bayinya lahir, tiba-tiba dokter menyatakan bayinya mati. Bagi orang tua nggak ada yang paling menyakitkan, heartbroken gitu. Kalau anaknya tiba-tiba baru lahir langsung divonis dokter mati. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Istrinya dikatakan ketika dokter menyatakan telah mati dan tidak tertolong lagi. Mereka sangat terpukul. Tetapi mereka walaupun sangat terpukul, 45 menit mereka sadar. Sadar apa? Mereka punya yang namanya sarana. Minyak urapan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya di akhir zaman. Tuhan kasih sarana. Apa sarananya? Minyak urapan. Tidak diperjualbelikan. Kalau ada yang jual beli minyak urapan, kita salibkan sama-sama. Yang jual-jualin tuh bikin nama Tiberias jelek. Beri cuma-cuma. Dapat karena cuma-cuma. Beri juga dengan yang penting iman kepada Yesus, ada mukjizat. 45 menit loh, bayinya mati. Diurapi pakai minyak urapan dalam nama Yesus. Detak jantungnya berdetak lagi. Yang mati bisa bangkit kembali. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.
4 dokter, bukan muka saya, muka ibu tadi, Papa Hendrik. 4 dokter tuh anak itu. Sekarang anaknya udah gede, udah cantik. Mungkin saya mau jodohin sama Gene. Mungkin, kalau dia mau juga. 4 dokter yang nonton, terkagum-kagum. 45 menit mati, bisa bangkit. Kita dengar ayam bangkit aja gak pernah. Ayam tetangga, seminggu mati, tiba-tiba bangkit. Kok. Gak ada, mati bangkit loh. Bukan hanya yang mati tubuhmu, ekonomimu yang mati, Tuhan bisa bangkitkan. Amin. Hatimu yang sudah mati sama pasanganmu. Gak usah dilanjutin, ya lanjutin. Tuhan bisa bangkitin. Berikutnya, Ibu Von Ivan, anaknya sembuh dari leukemia, usahanya diberkati berhasil. Ini anaknya saudara, saya baca ini saya kagum. 2011 divonis oleh dokter Singapura. Singapura loh, bukan dokter klinik sebelah rumah. Tahu Singapura kan? Ya kan, yang samping Jakarta Teater. Singapura menderita leukemia, kanker darah yang akut. Tubuhnya semakin hari semakin kritis. Udah gak bisa jalan lagi. HB-nya cuma 3. Pada normalnya 12. Darahnya tinggal 15%. Dokter vonis kalau hidup sampai 6 bulan mukjizat. Bayangin 6 bulan kalau hidup mukjizat. Cuman datang ke Tiberias. Terima perjamuan kudus, terima minyak urapan. Doakan sama Papa Riaji. Papa Riaji kalau kasih perjamuan selalu bilang darah kebangkitan. Darah kehidupan. Makanya saya gak pernah mau bangun pagi makan sebelum makan darah Yesus. Saya gak pernah mau tidur sebelum terima darah Yesus. Ini bukan sugar coat, bukan karena ngomong di mimbar. God is my witness. Karena saya tahu ketika darah kebangkitan kehidupan masuk dalam hidup saya, dia membangkitkan kehidupan saya. Amin. Ini vitamin di atas vitamin. Ginseng 1000 tahun. Ini lebih hebat karena ini 2000 tahun. Kasih amin saudara. Darah Yesus 2000 tahun yang lalu. Berikutnya saudara, kita cepat saja. Namanya kan saya partai tambahan. Ya kan, kalau partai tambahan kan cepet dong lo ngomong dong. Mau semua mau nantikan. Yang berikutnya, Ibu Naomi Ulina. Anaknya saudara yang mati. Ibu Naomi punya anak berumur 4 tahun jatuh dari rumahnya ketinggian 3,5 meter. Waktu jatuh kepalanya menghantam batu. Saat itu divonis oleh yang namanya orang-orang di sekitar, anaknya sudah mati. Sudah terbujur kaku. Dia ingat di rumahnya ada perjamuan. Di rumahnya ada minyak urapan dari Tiberias. Suatu hari ada beberapa teman-teman saya pergi trip ke China. Trip kemana saudara? Ke China. Malam-malam digangguin kamar mereka. Sama siapa? Iya, digangguin. Sama muka putih, baju putih, rambut panjang. Beberapa dari mereka ada yang pakai minyak urapan. Tapi tetap digangguin. Tour guide-nya bilang apa? Di sini ada nggak minyak urapan dari gereja Tiberias? Lo kenapa? Wah itu minyak urapan yang paling top chair katanya. Karena iman. Ketika diurapi malam itu semua tidur nyenyak, nggak ada yang diganggu. Saudara jemaat Tiberias, ayo iman kepada Yesus. Saudara dan saya ada minyak dan anggur, tidak dirusakkan. Ibu ini kasih kemuliaan. Anaknya sudah mati, terbujur kaku. Dia ke dalam rumah, tetesin darah Yesus, darah kebangkitan, darah hidup. Kasih minyak urapan. Anaknya bangkit. Beberapa waktu lalu, rumah saya saudara, ya long story short lah. Ada beberapa dan sebagainya. Urapin. Baru diurapin, dengar suara. Dia bilang dia salah rumah, dia gak tahu ini rumah pendeta. Mungkin ketika dia bilang, wah itu rumah kacau tuh. Wah kebakaran. Rumah siapa itu? Lo bodoh lo. Itu rumah pendeta. Pendeta mana? Tiberias. Itu tuh Gideon Simanjuntak. Amin kayak apa kayak. Berikutnya Ibu Pak Bambang dan Ibu Iren. Kita cepat saja. Anaknya sembuh dari bilirubin yang tinggi. Bebas maut. Saya bisa baca deh. Saya kumpulin banyak sekali. Kuasa. Mukjizat. Gak pernah habis. Suatu hari saya sedang ambil studi kuliah. Dosennya profesor. Lagi bahas soal mukjizat. Coba siapa yang mau saksikan soal mukjizat? Beberapa cerita. Wah saya dengar nih. Di sini ada namanya pendeta Gideon ya. Dari gereja Tiberias.
Saya dengar katanya di gereja itu banyak mukjizat. Tolong ceritain dong. Coba deh, minimal 3. Bisa nggak Pak Gideon 3? Saya bilang jangankan 3, 30 juga bisa. Ini dari jam 5 sampai jam 10 pagi, saya bisa ceritain di situ. Masa sih Pak, saya ceritain segala macam. Mereka bilang, wow. Satu hari ada tamu dari luar negeri datang ke tempat ini, dari Australia. Dia baca Buletin Tiberias. Dia tanya gambar ini apa? Waktu itu ada kesaksian, Bapak Jackie Inarai. Anaknya sudah mati, divonis dokter, bisa bangkit. Dia bilang ini benar-benar bangkit. Ada saksinya? Ada saksi siapa? Dokter dan sebagainya. Apa jawabnya? Dibilang, kami gereja di Eropa. Kami gereja negara-negara barat. Kami kaya akan pengajaran. Tapi miskin akan mukjizat. Kalau di gereja kami ada orang mati bangkit. Itu gereja berbulan-bulan penuh. Karena hari-hari ada banyak orang mengajar. Cuman berbicara cerita mengenai hal-hal ilmiah. Di firman Tuhan ada kuasa dan mukjizat, katakan amin. Kalau engkau percaya hidupmu di dalam pertobatan, maka mukjizat pasti terjadi sama saudara. Yang terakhir dikatakan Bapak Alfred Anos dan Ibu Brenda Lefran. Dikatakan bebas dari maut, bebas dari serangan jantung. Anaknya lulus cum laude. Saudara, seperti saya cum laude. Nggak tahu dari mana. Ya, anak saya Genesaret Benyamin Simanjuntak menurut dokter jauh lebih pandai dari anak seusianya. Pak, kok bisa sih Pak? Ngomongnya ngocehnya minta ampun. Ngocehnya rajin. Kita ngomong apa, dia langsung ulang. Lagi ngomong, waduh hari ini Papa begini-gini. Ngomong sekarang sama istri saya. Oh Papa begini-gini, Papa begini-gini. Dia bisa ngulang cepet banget. Hafalan hitungan, hafalan angka, bahasa Inggris. Dia bisa tahu 1, 2, 10. Ya bolehlah. Kenapa? Tiap pagi dia bangun anak kerajaan surga, anak pandai, anak cerdas. Saya urapi tiap hari. Gini pandai, gini cerdas. Bahkan saya doalah agar Genesaret dipakai Tuhan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anakmu juga dipakai Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, jemaat mula-mula imam musik bermaju ke depan. Melakukan perbuatan kasih. Ayat yang ke-45, akan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Anak Tuhan cirinya apa? Murah hati. Anak Tuhan apa rahasianya? Jadi berkat. Anak Tuhan apa kekuatannya? Mau dipakai untuk jadi berkat. Pak Pendeta, uang saya nggak banyak. Mulai dari peduli dulu. Mulai dari mau dulu. Jadi berkat. Bapak dan Ibu Pariaji punya 7 apotik, 1 pabrik obat. Dilepas untuk bangun gereja. Untuk melayani. Ketemu orang selalu apa yang dilakukan tolong dan bantu orang. Jangan takut miskin kalau tolong orang. Katakan amin. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan mau saya jadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Amin saudara. Saya mau bilang sama saudara, tanpa bermaksud bagaimana ya saudara ya. Tapi saya ikut beliau udah cukup lama. Dan saya berusaha tiru sebagian dari apa yang saya bisa dan saya mampu. Dengan apa? Murah hati sama orang. Murah hati bukan hanya bicara materi. Murah mengampuni. Murah mau menolong. Murah mau membantu. Suatu hari beliau jual rumahnya di salah satu bilangan. Harganya puluhan M. Dan dengan entengnya kasih buat persembahan ke gereja. Saya cuma mau tanya apa yang menginisiasi hati beliau. Beliau sadar bahwa semua datang dari Tuhan. Dan untuk nama Tuhan. Kalau engkau pakai hartamu untuk dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hartamu di mana ngengat, pencuri dan maling. Never ever can touch it. Gak akan pernah bisa disentuh. Karena hartamu untuk nama Tuhan. Yang pertama, kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan percaya kepada kita. Kalau Tuhan lihat kita dapat dipercaya, dia akan mencurahkan berkatnya lebih lagi buat saudara. Cek omongan saya, buktikan sendiri. Engkau percaya kepada Tuhan, pertanyaannya Tuhan percaya gak sama kita? Bapak dan Ibu Gembala sedang dipercayakan berkat yang menurut saya orang lagi susah payah ekonomi mereka melejit. Di sini ada Bapak Yulianto. Saudara bisa tanya sama beliau. Tiap kali ada cabang baru Tiberias buka, imannya apa? Cabang saya 1 baru juga buka.
Kita pelayanan di Tiberias Bitung, Sulawesi Utara, di depan dia ada. Pelayanan di Sumatera Utara, utara ke utara, ada juga. Dia bilang sama saya, Pak, rumah saya banyak banget. Karena kenapa? Punya iman. Kalau gembalanya diberkati Tuhan, berkat turun dari mimbar. Berkat turun dari mana? Dari mimbar. Makanya Pak Pariaji bilang pendeta harus hidup dalam pertobatan. Karena pendeta yang berkati jemaat. Saya berdoa, gembala agung kita mengorbankan nyawanya untuk saudara. Gembala sidang gereja kita mengorbankan hartanya untuk bangun gereja. Jemaatnya mengorbankan kedagingannya, mengorbankan nafsu diania untuk hidup dalam pertobatan. Tutup Alkitab kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama di tempat dudukmu, angkat tanganmu, datang sama Tuhan. Tutup matamu, bilang sama Tuhan, Tiberias penuh kemuliaannya. Tiberias penuh kemuliaannya. Tiberias penuh. Tiberias penuh. Sucilah Tuhan. Sambil angkat tanganmu, sambut tubuh dan darah Yesus. Tiberias penuh kemuliaan. Tiberias penuh kemuliaannya. Tiberias penuh kemuliaannya. Tiberias penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan.